waktu konsultasi kan saya mau menuliskan resep tuh. Saya nulis resep kan misalnya di tanggal hari ini ya 24 garis miring 4 garis miring 21 kan gitu. Kan saya singkat tuh belakangnya 2021 kan saya singkat 21. Nah itu dia marah sama saya. Dok mohon maaf dok ini resepnya harus diganti. Buat apa susah? Hanya di 96.4 Batra Yuda FM. The sound of faith, hope, and love. Lagi susah nggak? Enggak, lagi Nggak happy. ya? Lagi happy. Tapi pernah susah toh? Ya pernah lah, namanya manusia ya pasti pernah susah lah. Makanya it's okay not to be okay itu loh saya suka itu ya quote itu. Kalau susah terus ngapain? Kalau susah, Heeh, mencari teman, heeh, cerita ke teman, heeh, makan yang enak, heeh. tidur. Aja-aja ya. Heeh. Kalau tidur jangan aja. Kalau makan aja. Iya. Setiap orang tuh pasti punya problema kok, Sobat Batra Yuda ya. Hari-hari ini COVID itu mengubah segalanya. Saya penyintas COVID ini mengalami dan saya juga banyak juga dicurhati banyak teman mereka yang penyintas COVID sesama itu kan biasanya mulai cari ini ya yang sama gitu ya. Bahasa Surabaya cari bolo gitu ya. Dan mereka mulai cerita sharing bagaimana mereka dalam situasi menghadapi COVID. Dan salah satunya ada yang itu istilahnya dalam kedokteran jiwa, dalam psikologi, OCD. Apa itu OCD? OCD, Obsessive Compulsive Disorder. Ini adalah gangguan mental yang menyebabkan, contohnya gini ya, ini kayaknya kok kurang ya, disinfektannya semprot ya. Terus nanti balik lagi semprot lagi sampai kulitnya itu ngelupas ya kan. Itu yang banyak terjadi hari-hari ini gitu. Ada yang nggak tahu ya nanti kita bahas sama Dokter Aimi. Ada yang dikit-dikit itu ngecek tes darah terus mungkin ya kan. Wow ini gimana? Apakah masih sehat-sehat saja atau gimana? Dilakukan seperti itu gitu. Satu tindakan berulang-ulang karena dia mungkin merasa nggak aman gitu dengan keadaan dirinya. Betul begitu ya dok ya, gejalanya OCD? Ya benar sekali. Jadi OCD itu merupakan suatu gangguan obsesif kompulsif. Dari arti harafiahnya kita perlu paham dulu apa sih yang dimaksud dengan obsesif kompulsif. Obsesif itu adalah suatu pikiran ya, yang mana terus menerus muncul, yang mana ketika kita nggak mau mikirin itu, tapi kita nggak bisa melawannya. Jadi pikiran obsesi itu tetap ada. Itulah yang dinamakan dengan obsesi. Sedangkan kompulsi, apa itu kompulsi? Kompulsi adalah perilaku yang berulang yang kita lakukan terus-menerus berulang kali untuk meredakan kecemasan kita. Jadi sebenarnya kalau gangguan obsesi kompulsi itu ada suatu obsesi, kecemasan, pikiran yang terus-menerus berulang dan juga ada kompulsi. Kompulsinya itu perilaku yang berulang untuk meredakan obsesi kecemasannya itu tadi. Misalnya terobsesi dengan kebersihan, maka kompulsinya dia akan cuci tangan berulang kali, begitu. Iya. Ujung-ujungnya ini cemas gitu ya, ujungnya tetap ke sana ya, muaranya ya. Benar-benar. Orang OCD itu sebenarnya merupakan salah satu bentuk dari kecemasan. Ya. Seperti tadi yang pernah kita bahas sebelumnya ya. Jadi orang dengan gangguan cemas itu biasanya mereka ingin mengontrol segala sesuatu agar berjalan sesuai dengan kemauannya dia. Sehingga kalau orang yang menjadi OCD itu karena dia kepingin mengontrol agar segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya dia, kepingin bersih banget misalnya kayak gitu. Akhirnya dia sehat jadi banget. Iya, dia kepingin mengontrol bahwa nggak ada COVID, nggak ada kuman sama sekali sedikit pun di ruangan ini, misalnya begitu. Jadi dia akan berusaha mengontrol dengan cara apa? Ya lap-lap, bersih-bersih, disinfektan dan lain sebagainya. Gitu. Saya belum kan tadi kan saya suka ngelap-ngelap. Hampir kayaknya. Saya tadi ngelap-ngelap Mike. Tapi nggak berulang-ulang ya sekali ya sudah lah gitu loh. Atau ini ya, ada yang mungkin merasa nggak safety dengan rumahnya, kompor diceki bolak-balik, mau pergi terus balik lagi. Matiin lampu udah apa enggak balik lagi gitu ya. Itu bukan pelupa tapi ini udah masuk OCD ya. Jadi OCD itu jenisnya ada banyak teman-teman. Yang jenis yang pertama ada yang tipe yang cleaner. Cleaner itu kalau dia suka membersihkan sesuatu, dia terobsesi terhadap kebersihan. Ada juga OCD tipe yang checker, yang sukanya mengecek.
Jadi ngecek udah pintunya terkunci apa belum, ngecekin kompornya udah mati apa belum, ngecekin mobilnya udah terkunci apa enggak. Nah itu tipe yang checker. Saya suka lo checker itu. Checker ayam itu enak tuh. Enggak. Itu checker. Habis dokter tegang banget. Terus Kalau yang aku ketiga. sukanya leker. Sudah, kita melebar ini ya. Yang ketiga, tipe Oke. apa ini? Tipe yang ketiga adalah tipe yang orderer atau orang yang suka mengurutkan segala sesuatu. Misalnya warna, contohnya nih ada yang suka mengurutkan baju dari warna gelap sampai ke warna terang. Jadi kalau bajunya hitam harus digantungan di lemari itu hitam semua. Kalau misalnya terus gradasi itu ke biru tua semua sampai yang terakhir warnanya putih. Itu ada yang seperti itu. Mungkin dia penganut paham Ibu Kartini ya. Kok bisa? Habis gelap terbitlah terang ya. Juayus. Jayus. Oke, iya Iya. dokter. Jadi macam-macam ternyata yang bisa menyebabkan mereka ini menjadi OCD ya. Ya, Sudah ya benar. jenisnya itu ya? Belum. Apalagi? Ada juga tipe yang ritual. Wah, apalagi itu? Jadi dia ada ritual-ritual tertentu. Aku kalau sebelum ini aku harus melakukan ini. Jadi kalau ritualnya itu terganggu tidak sesuai dengan sebagaimana dia biasanya, maka dia akan merasa cemas. Ya, contohnya misalnya kayak pasien saya itu pada waktu itu dia kan besoknya dia mau di MRI. Pasien ini dengan OCD kan, besoknya dia kebetulan mau di MRI dan disuruh untuk puasa malam itu. Ya. Jadi dia mati-matian nggak mau karena menurut dia jam 6 malam dia itu harus makan malam. Jadi kalau disuruh puasa dia nggak bisa. Jadi ada orang yang seperti itu. Sampai Padahal aslinya nggak apa-apa juga gitu ya. Nggak makan juga nggak apa-apa. Ya gitu. nggak apa-apa, tapi karena dia sudah terobsesi terhadap ritual, terhadap jadwal, maka dia nggak bisa melawan itu. Iya. Ada juga tipe yang terakhir kok. Apa itu? Tipe yang terakhir itu adalah hoarder. Hoarder itu dari kata hoarding atau nyoso bahasa Jawanya ya. Nyoso. Jadi dia sukanya nyoso benda-benda, nyoso Yang barang-barang. nggak penting gitu ya? Ya, tiap orang bisa berbeda. Contohnya kayak pasien saya yang OCD, dia sukanya mengumpulkan struk. Hah? Struk. Oh, ya buat hitungan kali. Nah, ya karena Keuangan. OCD-nya kan biasanya orang OCD itu perfeksionis. Jadi sama dia, tapi dia sendiri nggak nyaman karena akhirnya setiap kali dia lihat struk dan itu bukan struknya dia nggak bisa melawan untuk dia mengambil dan mengumpulkannya. Ya ampun, lah ngapain juga? Pak, Bu, stroke saya nggak diambil sekalian gitu dibayar. Iya. Gitu. Dan Oh, contohnya sampai kayak gitu, ya. ada juga contoh tipe hoarder yang lain tuh pasien saya yang campuran ya. Jadi dia ada cleanernya juga ada hoardernya. Dia kalau udah pakai tisu, dia udah buka tisu 1 lembar pertama. Menurut dia kalau tisu itu udah diambil kena udara, maka tisu lapisan berikutnya itu kotor. Jadi dibuang. Jadi sama dia dibuang. Akhirnya tisu itu nyusul sampai satu ruangan penuh itu isinya tisu. Iya, saya ini mau ketawa atau mau ikut empati atau gimana ya. Tapi saya tidak sedang mentertawakan Anda kok, percayalah ya. Ini memang harus segera ditangani. Buktinya makanya saya sharekan tentang ini, tentang OCD di podcast, di buat apa susah acara ini. Karena ya kami tahu gitu, mungkin keadaan itu tanpa, sebenarnya mereka sadar nggak sih? Sadar nggak kalau dirinya OCD? Ya. Biasanya sih sadar kok. Sadar ya, Kalau dan itu pasien- tersiksa kan? Tersiksa. Nah, iya. Biasanya kalau pasien OCD mereka dengan inisiatif sendiri datang ke psikiater. Jadi sudah tahu dia nggak nyaman, tersiksa, tapi kok nggak bisa ya tetap gitu terus gitu ya. Tadi katanya dokter ini lebih kepada apa ya? Dia ingin selalu mengontrol. Berarti lebih cenderung ke orang dewasa terjadinya? Nggak ada gitu anak kecil yang OCD? Ada anak kecil yang OCD ada. Oh. Saya pernah mendapatkan kasus pasien yang anak umur 12 tahun, dia OCD, itu ada hubungannya. Ternyata Bisa. gitu ya. Oke. Ini bisa disebut sebagai gangguan kejiwaan. Jadi membutuhkan penanganan terapi-terapi kejiwaan juga. Ya, jadi kalau secara dari segi psikiatri, mengapa kok orang itu terjadi OCD? Ternyata patofisiologinya itu sama kayak orang yang mengalami depresi. Ada satu zat di otak namanya serotonin itu yang terlalu rendah. Lagi-lagi serotonin, Iya, lagi-lagi serotonin ya. Makan pisang ya. Cuman kalau pada orang yang OCD, serotoninnya itu jedok turunnya parah.
Oh tambah parah? Makanya dosis untuk obat SSRI pada orang dengan OCD itu 2 sampai 3 kali lipat daripada dosis depresi. Karena serotoninnya turunnya sangat-sangat turun. Iya. Tapi bukan artinya lebih parah daripada depresi gitu, bukan kan? Nggak bisa ngomong gitu kan. Dengan dosis lebih tinggi kan memang ya dibutuhkan. Karena memang paling di titik terendah itu ya serotoninnya ya. Iya, paling rendah. Oke, saya flashback lagi. Kenapa serotonin itu turun? Penyebabnya? Serotonin turun penyebabnya bisa macam-macam. Salah satunya adalah faktor genetik, itu juga sangat besar memang. Contohnya pasien saya yang OCD ini memang kalau ditarik ke belakang dari orang tuanya memang ada gen yang pencemas, yang depresi. Jadi misalnya orang tuanya cemas, dia nggak OCD tapi cemas. Bisa jadi di anaknya bukan munculnya depresi tapi munculnya OCD gitu. Waduh, ini Jadi saya jadi bisa mikir muncul nih ya. berubah-ubah. Ini jadi mikir nih tentang bibit Kenapa? bobot bebet. Duh, memang. Kalau ada keturunan yang genetik nggak karuan ini wah repot juga ya gitu ya. Oke. Nah, tapi bukan artinya nggak bisa ditangani kan? OCD Nggak bisa ini diselesaikan kan? gampang-gampang susah. Oh gampang-gampang susah. Gampang-gampang susah. Gam-gam sus. Susnya kenapa? Gam-gam sus karena Kalau saya nggak nanya gamnya, susnya. nggak semua orang berespon dengan obat dengan baik. Jadi biasanya sih dengan diberi obat mereka membaik. Jadi so Iya, far kayak pasien saya ada nggak yang OCD yang sampai sekarang bebas lepas obat? Ada. Iya. Tapi ada juga yang sampai sekarang bertahun-tahun minum obat? Ada. Jadi begitu dia nggak minum obat maka dia akan OCD-nya muncul lagi. Kumat. Jadi memang OCD ini kasus yang gampang-gampang susah. Nggak semua bisa sampai sembuh berhenti obat, nggak semua bisa seperti itu. Ada nggak juga yang harus faktor? minum obat terus. Ada nggak faktor yang bisa apa namanya mempercepat atau memperkuat sampai sembuh gitu? Meskipun gambesus tadi. Orang yang OCD itu biasanya kan dia tuh kalau memikirkan sesuatu kan berlebihan. Jadi salah satu bentuk supaya dia itu bisa segera sembuh adalah dengan cara mengalihkan pikirannya itu ke hal-hal yang positif. Kita sebagai manusia kita ini kan memiliki energi ya. Tinggal energi ini mau kita arahkan kemana? Ke hal yang positif ya jadinya positif. Kalau kita mau kearahkan ke hal yang negatif ya jadinya negatif gitu kan. Makanya kalau pas kita lagi mikir hal yang negatif, coba kita alihkan dengan hal yang positif. Supaya energi kita tersalurkan ke sana supaya kita nggak mikirin tentang hal-hal yang membuat cemas itu tadi. Iya. Sobat Batra Yuda, di Buat Apa Susah edisi kali ini saya Gideon Yustianto dan Dr. Aimee Nugroho SPKJ. Kita membahas tentang OCD ya, tadi macam-macam timpelnya dari yang apa tadi cleaner macam-macam itu loh tadi. Bahkan ada yang sampai ngumpulin barang-barang yang nggak penting ya kan. Ada yang sampai ngecek terus berulang, sampai ada yang apa ya insecure segala macam, memastikan segala sesuatunya teratur. Apa namanya kalau nggak lihat yang teratur itu nggak bisa gitu pokoknya ya kan. Ada yang sampai ritual macam-macam, ada loh itu. Saudara saya itu kalau mau tidur malam 1 jam ritualnya. Ngapain dia? Harus teratur. Jadi harus sikat gigi dulu berapa lama, ya kan? Nanti cuci mukanya berapa lama gitu. Lama di kamar mandi ritual, nggak bisa nggak gitu. Jadi satu saat saya ngertinya waktu kita menginap dan tidak memungkinkan di sebuah hotel untuk melakukan itu, wah bingung dia. Bingung karena nggak sesuai dengan apa yang biasa dia lakukan. Biasanya aku di rumah begini, aduh ini udah 1 jam ritual nggak selesai. Waduh ini ternyata OCD juga gitu ya. Oke, tadi katanya Dokter Aimee juga gampang-gampang susah ini pengobatannya ya. Karena kadar lagi-lagi serotonin itu malah lebih rendah dari orang yang ini depresi ya, lebih rendah lagi ya malahan ya. Nah, nanti di sesi berikutnya kita juga buka tanya jawab dan saya juga akan tanya gitu. Bagaimana proses ketika seseorang ini berobat dan kemudian mulai kambuh kembali, apakah diteruskan atau bagaimana. Nah, di Buat Apa Susah kali ini kita membahas OCD ya dok. Tadi saya katakan, saya tanyakan gampang-gampang susah. Jadi artinya harus minum obat terus gitu? Ya, jadi
terus apa enggak itu tergantung dari gejalanya. Tapi biasanya sejauh pengamatan saya, orang-orang yang OCD begitu dia dapat obat golongan SSRI, anti cemas, dia akan sangat membaik, berkurang. Nyuci tangannya tuh berkurang. Jadi makanya kalau memang sudah membaik, stabil, kita coba kurangi, ternyata nggak bisa ya berarti harus minum obat dengan dosis itu terus gitu. Karena selama manfaat lebih besar daripada mudarat ya kita ambil gitu loh. Karena kalau dia nggak minum obat ya dia terus menerus cuci tangan. Dan OCD itu bisa tingkatnya parah dan sampai yang aneh-aneh ya. Contohnya gimana? Kayak pasien saya tuh ada yang dia kalau mau cuci kepala aja keramas itu dihitungin sama dia. Dihitungin ini berapa kali gerakannya, leher itu berapa maksud kali, saya ya wajah tadi. berapa kali. Ritual Sampai di dia kamar tuh mandi. merasa nggak pernah bersih, sampai dia nyuruh istrinya yang mandiin dia. Oh my God. Terus Iya, ada iya, juga, iya, iya. oh saya tadi sampai lupa, ada juga tipe yang counter. Counter itu yang menghitung terus. Contohnya misalnya nggak mau yang ganjil, harus genap kayak gitu. Oh, jadi Terus, di supermarket gitu misalnya, Bu ini totalnya ya Bu ya 123.495. Oh nggak bisa, nggak genep itu gitu. Ya itu Saya bayar aja yang genep 130.000 gitu loh. Nah, kalau contohnya yang pasien saya misalnya dia mau pergi gitu ya, dia akan lihat jamnya ini jam berapa. Kalau jamnya jam 12.00 dia boleh pergi, tapi kalau jamnya jam 12.57 dia nggak mau pergi, dia nunggu jam 12.00 baru dia akan pergi. Contohnya dari seperti itu, striknya seperti itu. Terus juga ada tipe yang counter yang lucu tuh, yang pernah tuh pasien saya tuh. Kenapa? Dia kan sangat strict terhadap angka ya. Dia nggak mau kalau misalnya disebut belanja 150.000 itu nggak disebut ribunya, itu dia bisa marah. Gitu. Jadi dia pernah tuh belanja ke sebuah supermarket, kemudian dia tanya toh ke kasir, berapa nih habisnya? Terus kasirnya bilang 150, maksudnya kan 150.000. Dia tuh langsung marah, ditinggal tuh barang belanjanya, ditinggal pulang. Terus besoknya dia sengaja kembali lagi, karena kan namanya OCD kan terobsesi tuh, harus benar tuh. Jadi dia besoknya datang lagi ke supermarket tersebut dan sengaja dengan kasir yang sama, dengan barang belanjaan yang sama, dia belanja lagi. Sengaja ya, oke terus. Dia belanja lagi dan kemudian kasirnya kembali bilang, habisnya berapa? 150, marahlah dia lagi dan ditinggalkan lagi barang belanjaannya. Marah tanpa menjelaskan, kenapa dia marah? Iya, tanpa menjelaskan. Tapi kalau sama saya dia menjelaskan. Contohnya waktu itu kan, waktu konsultasi kan saya mau menuliskan resep tuh. Saya nulis resep kan misalnya di tanggal hari ini ya 24/4/21 kan gitu. Kan saya singkat tuh belakangnya 2021 kan saya singkat 21. Nah itu dia marah sama saya. Dok, mohon maaf dok, ini resepnya harus diganti karena dokter menulisnya tidak lengkap, harusnya 2021 bukan 21. Nah kayak gitu. Jadi akhirnya saya ganti. Buat apa susah? Hanya di 96.4 Batra Yuda FM. The sound of faith, hope, and love.